Aturan larangan prajurit TNI untuk berbisnis dan berpolitik tetap dipertahankan dan tidak dilakukan perubahan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Demikian dijelaskan Ketua DPR RI Puan Maharani. Hal itu disampaikan Puan Maharani usai memimpin rapat paripurna DPR RI yang menyetujui rancangan undang-undang TNI untuk disahkan menjadi undang-undang. Puan juga menekankan bahwa prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 14 kementerian lembaga KL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan. Dia menjelaskan bahwa pembahasan RUU TNI yang baru saja disetujui menjadi undang-undang berfokus pada 3 pasal utama, yakni pasal 7 tentang operasi militer selain perang OMSP, pasal 47 yang memperluas ruang lingkup jabatan TNI aktif di kementerian lembaga dari 10 menjadi 14 kementerian lembaga, serta pasal 53 mengenai perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI di seluruh tingkatan pangkat. Puan menyatakan bahwa RUU TNI yang disetujui menjadi undang-undang tidak akan mengabaikan kekhawatiran masyarakat atas bergulirnya revisi Undang-Undang TNI. Dia juga memastikan bahwa draft RUU TNI yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR akan dapat diakses oleh publik. Terakhir, Ketua DPR berharap persetujuan RUU TNI menjadi undang-undang dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara ke depan. Sebelumnya, rapat paripurna DPR RI ke-15 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia TNI untuk disahkan menjadi undang-undang. KMB Bali Pos.